Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan bab 3 tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan pada materi ini, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Dan yang terakhir, gotong royong. Baik, untuk capaian pembelajaran pada elemen akhlak, peserta didik dapat memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik juga mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik merasa percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan, pentingnya persatuan. Itulah capaian pembelajaran pada materi pembelajaran kali ini. Untuk alur tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas. 2. Peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. 3. Peserta didik dapat memunculkan sikap toleransi dengan tepat. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran. Siswa harus mencapai 1. Mampu menjelaskan tentang keragaman sebagai sunatullah dengan benar. 2. Peserta didik mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dengan tepat. 3. Peserta didik dapat mengaplikasikan saling menghargai dalam keragaman dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita bahas hari ini. Pada sub materi pertama, yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah. Terlihat pada gambar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan laki-laki dan perempuan sebagai asal-usul umat manusia. Perbedaan bangsa dan suku bukan untuk menimbulkan kesombongan, tetapi agar manusia saling mengenal atau lita'arafu. Keragaman adalah fitrah manusia yang harus diterima dengan sikap saling menghormati. Baik, ada pertanyaan, pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbeda bahasa, agama, atau teman kalian berbeda warna kulitnya? Di mana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbeda-beda untuk apa? Tujuannya agar kita saling mengenal satu sama lain. Dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليما خبير, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dijelaskan juga dalam lambang negara Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua ataupun satu kesatuan. Tujuannya walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan, agar saling mengenal sehingga hubungan harmonis, kerjasama terjalin, serta saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, ajaran kebaikan dalam Islam. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan alam sekitar. Maka dari itu, kita harus berperilaku baik terhadap sesama manusia, sekalipun mereka berbeda agama dengan kita. Baik, anak-anak, walaupun berbeda agama, kita harus tetap ada kebaikan. Yang ketiga, saling menghargai walaupun berbeda agama. Apakah kamu punya teman yang berbeda agama? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk toleransi, yaitu menghargai agama orang lain. Contohnya, 1. Tidak mengolok-olok teman yang berbeda agama. 2. Tidak mengganggu ibadahnya. 3. Saling membantu dalam kebaikan. Ini contoh saling menghormati dalam menjalankan ibadah, yaitu dengan cara mempersilahkannya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Contoh kedua, saling membantu. Karena berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang, tidak memandang agamanya, jabatannya, warna kulitnya, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, toleransi beragama ada batasannya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasannya yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat terakhir, bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekian materi pada hari ini, anak-anak. Jadi faham ya untuk materi kali ini bahwa kita harus menghargai keragaman agar hidup kita tetap harmonis, kerjasama terjalin, dan saling mendukung satu sama lain. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time. Bye-bye.